Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 1 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh peribadatan kami dan memasuki minggu bekerja. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Adik Galvan Silitonga. Kepada Adik Galvan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari. Renungan malam kita hari ini berjudul Kebangunan Rohani pada Hari Pentakosta. Ayat intinya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 berkata, "Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat." Kristus telah menyediakan agar gerejanya menjadi tubuh yang diubahkan, diterangi dengan terang surga yang memiliki kemuliaan Immanuel. Adalah tujuannya agar setiap orang Kristen dikelilingi dengan suasana rohani yang terang dan damai. Tidak ada batas bagi kegunaan orang yang dengan mengesampingkan diri sendiri, memberi ruang bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati, dan menjalani hidup yang sepenuhnya dikuduskan bagi Allah. Apa hasil dari pencurahan Roh pada hari Pentakosta? Kabar baik tentang Juru Selamat yang telah bangkit disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Hati para murid dipenuhi dengan kebaikan hati yang begitu penuh, begitu dalam, begitu luas jangkauannya, sehingga mendorong mereka untuk pergi ke ujung bumi bersaksi, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Galatia 6 ayat 14. Saat mereka menyerukan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, hati pun tunduk kepada kuasa pekabaran itu. Gereja menyaksikan orang-orang yang bertobat, berbondong-bondong datang kepadanya dari segala penjuru. Orang-orang yang murtad bertobat kembali, orang-orang berdosa bersatu dengan orang-orang Kristen dalam mencari mutiara yang sangat berharga. Mereka yang sebelumnya merupakan penentang Injil yang paling sengit justru menjadi pendukungnya. Nubuatan itu digenapi bahwa yang lemah akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud seperti malaikat Tuhan. Setiap orang Kristen melihat dalam diri saudaranya keserupaan ilahi dalam hal kasih dan kebajikan. Satu kepentingan menang, satu hal yang ditiru menelan semua yang lain. Satu-satunya ambisi orang percaya
adalah untuk menyatakan keserupaan dengan karakter Kristus dan bekerja keras untuk memperluas kerajaannya. Perhatikan bahwa setelah para murid mencapai kesatuan yang sempurna, ketika mereka tidak lagi berjuang untuk tempat yang tertinggi, Roh Kudus dicurahkan. Mereka menjadi satu hati, semua perbedaan telah disingkirkan. Dan kesaksian yang mereka berikan setelah Roh Kudus diberikan adalah sama. Dikutip dari The Review and Herald 30 April 1908. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Galvan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam sepanjang 1 bulan ini bertemakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Malam ini akan diawali dengan judul Kebangunan Rohani pada Hari Pentakosta. Mengapa disebut kebangunan rohani? Kebangunan rohani pada Hari Pentakosta disebut demikian karena kecurahan Roh Kudus membangkitkan kembali kehidupan rohani para murid yang sebelumnya lemah, takut, dan terpecah oleh ambisi untuk menjadi yang terbesar. Setelah mereka bertobat, berdoa bersama, dan mencapai kesatuan hati, Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mengubah mereka menjadi pribadi yang penuh kasih, berani, dan bersatu dalam tujuan untuk memberitakan Kristus. Dari hati yang dihidupkan kembali itu, lahirlah kuasa untuk bersaksi. Pertobatan besar-besaran terjadi, serta kesatuan dan kasih yang nyata di antara orang percaya, sebagaimana tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2-5. Apa hasil dari pencurahan roh pada hari Pentakosta tersebut? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, di sini adalah perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hasil pencurahan Roh Kudus pada hari itu, 3.000 orang dibaptiskan. Hari-hari berikutnya, jumlah orang yang percaya dan diselamatkan bertambah. Ini tercatat di dalam Kisah pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apalagi yang mereka lakukan? Ayat inti di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 berkata, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Kita lihat hasil daripada kecurahan Roh Kudus, bahwa murid-murid melakukan ataupun membuat tanda dan mujizat di antara orang banyak. Dan mereka bersama dengan orang yang percaya selalu berkumpul di bait suci dengan persatuan yang erat. Di dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 314, paragraf 3 berkata, saat mereka menyerukan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, hati pun tunduk kepada kuasa pekabaran itu. Gereja menyaksikan orang-orang yang bertobat berbondong-bondong datang kepadanya dari segala penjuru. Orang-orang yang murtad bertobat kembali. Orang-orang berdosa bersatu dengan orang-orang Kristen dalam mencari mutiara yang sangat berharga. Kabar baik tentang juru selamat yang telah bangkit disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Hati para murid dipenuhi dengan kebaikan hati yang begitu penuh, begitu dalam, begitu luas jangkauannya, sehingga mendorong mereka untuk pergi ke ujung bumi bersaksi. Mereka menjadi satu hati. Semua perbedaan telah disingkirkan, dan kesaksian yang mereka berikan setelah Roh Kudus diberikan adalah sama. Mengapa kesaksian mereka sama? Roh Kudus siapa yang mereka terima? Roh Nubuat di dalam buku Selected Messages, buku 3 halaman 20, paragraf 2 berkata,
Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 3 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Dari kutipan ini dinyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itulah yang menyatukan hati murid-murid. Mereka mengaku dosa dan menerima kuasa itu. Lebih lanjut, Roh Nubuat berkata di dalam Letter 11a tahun 1894, paragraf 23 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan, bahwa melalui kasih karunia-Nya kita boleh penuh di dalam Dia. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Yesus. Roh ini juga adalah kasih karunia-Nya, dan kita memperoleh kepenuhan di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Dengan menerima Roh Kudus inilah kebangunan rohani terjadi kepada para murid pada jemaat ataupun gereja mula-mula. Apakah kebangunan rohani sebagaimana yang terjadi pada gereja ataupun jemaat mula-mula dapat menjadi bagian kita? Roh Nubuat di dalam manuskrip 49 tahun 1908 paragraf 21 berkata, Roh Kudus belum berkurang sejak zaman Pentakosta. Itu akan diberikan hari ini kepada setiap jiwa yang mencarinya. Tuhan bersedia mengirimkan Roh Kudus-Nya ke semua lembaga kami. Kami ingin semangat doa. Marilah kita memegang Allah dengan iman yang hidup. Marilah kita percaya bahwa Dia akan melakukan semua yang Dia katakan akan Dia lakukan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima apa yang telah Dia janjikan bagi kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kebangunan rohani pada hari Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus yang menghasilkan kuasa untuk bersaksi, pertobatan massal, kesatuan dan kasih di dalam gereja, dan perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Kebangunan rohani ini adalah janji juga bagi gereja atau jemaat sekarang ini, bahwa bila umat Allah bersatu, merendahkan diri dan membuka hati bagi Roh Yesus Kristus, kebangunan rohani yang sama dapat terjadi kembali. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah Roh Yesus Kristus tetap tinggal dalam hidup kami, agar kami dipenuhi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang datang kepadamu dan bertobat. Ubahlah karakter kami agar serupa dengan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.